untuk kembalikan kejayaan dengan emas. Selamat malam para AOG seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Erik Wujudama. Oke, sebelum kita mulai kuliah hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke, untuk selanjutnya akan saya share mengenai untuk materi hari ini, yaitu mengenai manfaat emas. Oke, saya share dulu materinya. Oke, manfaat emas. Mungkin semuanya sebelum kita belajar dengan di akademi, mungkin kita akan banyak pertanyaan. Memang apa sih manfaat emas murni atau logam mulia itu? Ya, mungkin dari peserta AOG mungkin ada sebagian yang sudah tahu manfaat dari logam mulia atau emas murni. Kalau yang lain mungkin setelah materi ini diharapkan akan paham. Oke, fenomena yang terjadi di masyarakat. Pertama adalah banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Yang kedua adalah sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Gaji naik, tapi kebutuhan tidak tercukupi. Kemudian salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Asetnya tidak meningkat, bahkan menurun. Nah, ini berikutnya adalah manfaat apa yang kita dapat setelah mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama, hasil kerja keras konsumen Anda terjaga. Kemudian meningkatkan nilai aset konsumen Anda. Kita terhindar dari kesalahan penetapan harga. Kemudian kita dapat memberi solusi cerdas tentang pengolahan finansial konsumen. Kemudian konsumen akan mengetahui income bulanan mereka naik, stabil, atau turun. Kemudian AOG lebih mudah menjelaskan manfaat tentang emas kepada konsumen. Jadi supaya nanti tidak ada kesalahan tentang penetapan harga. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat emas dalam kehidupan finansial. Emas itu lebih banyak manfaatnya daripada keuntungannya, itu adalah sebagai konsumen. Ini menurut dari pakar emas ya, dari rekan-rekan semua. Jadi emas itu lebih banyak manfaatnya daripada keuntungannya sebagai konsumen. Sedangkan untuk AOG seperti teman-teman semua itu adalah emas adalah keuntungannya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bedanya di situ antara kita semua AOG dengan konsumen. Kalau AOG kita emas itu keuntungannya yang lebih besar daripada manfaatnya. Jadi perbedaannya di situ. Oke ya, jelas ya semua teman-teman. Kemudian ada beberapa manfaat dari emas. Ini ada 14 manfaat ya teman-teman. Yang pertama adalah safe haven. Apa itu safe haven? Nah, nanti kita bahas secara dalam setelah ini. Kemudian harga cenderung naik. Zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan,
mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauh dari riba, wakaf produktif, universal currency. Oke, universal yang terakhir, safe haven. Apa itu safe haven? Safe haven maksudnya adalah pengaman nilai atau zero inflation. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Jadi maksudnya adalah safe haven bahwa emas itu nilainya akan stabil, cenderung stabil meskipun perekonomian global itu mengalami gejolak atau gejolak karena politik atau yang lainnya. Jadi nilainya akan stabil. Yang pertama, ya, seperti ini contoh-contohnya ada berita tentang safe haven itu ini yang ada di internet. Nah, ini pasar ketakutan, harga emas dunia melonjak seperti itu. Nah, seperti ini ya contoh-contohnya. Oke, kita lanjut tentang manfaat emas safe haven. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini maksudnya gini teman-teman. Di tahun 1990 harga emas itu masih Rp23.000. Dengan harga bensin waktu itu Rp550. Kemudian dengan uang Rp50 juta dengan harga emas Rp23.000 per gramnya akan didapat 2.174 gram. Ya, oke. Jadi kalau uang segini ini dibelikan 50 juta ini dibelikan gini dengan bensin, maka dia akan mendapatkan waktu itu 90.909 liter. Ya teman-teman. Dan di tahun 98 ini karena ada kejadian khusus di mana terjadi krisis moneter, harga emas waktu itu 1 gram bisa mencapai Rp140.000. Dan harga bensin premium waktu itu adalah 1.200 per liter, Rp1.200 per liter. Oke. Kemudian dengan awal kita ada emas yang tahun sebelumnya kita 90 sudah ada 2.174. Nah, itu kalau kita belikan premium ya, itu kita bisa mendapat sekitar Rp253.623. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa dengan gramasi dari emas di tahun 1990 itu 2.174 ya. Nah, itu kan kalau kita belikan bensin waktu itu kita hanya mendapat 90.909 liter. Kemudian di tahun 1998 dengan emas 2.174 gram dengan harga bensin premium yang sudah mencapai Rp1.200 per liter, kita bisa mendapatkan premium yang masih banyak, lebih banyak gitu. Nah, ya, dari sini sudah ada gambaran ya teman-teman bahwa safe haven itu merupakan menjaga nilai. Jadi menjaga nilai dari emas kita, dari harta kita, di mana kita dengan emas yang kita punyai seberat 2.174 itu di tahun 1998 meskipun terjadi krisis moneter,
kita masih bisa beli premium tersebut, malah lebih banyak. Kemudian dengan di kejadian khusus juga di 2019 ini adalah COVID ya, itu juga di mana harga emas 1 gramnya sampai 750.000, dan dengan emas dengan emas seberat 2174 gram dengan harga premium yang sudah 4.500, kita masih bisa membeli premium tersebut sebesar 362.319 liter. Jadi bisa dibayangkan, meskipun kondisi global, kondisi moneter yang tidak menentu, kita masih bisa istilahnya menyelamatkan aset kita dengan emas. Itu manfaat emas. Safe haven. Oke ya teman-teman. Jadi simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga, bahkan cenderung naik. Itu dari Mr. Gold ya teman-teman. Terus kemudian fungsi lagi yang dari emas adalah multiple use. Apa itu multiple use? Jadi maksudnya adalah satu emas itu bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Jadi orang yang memiliki emas, jadi yang perlu kita tekankan bahwa orang yang memiliki emas itu pasti punya uang. Sedangkan orang yang punya uang itu belum tentu punya emas. Jadi dari istilahnya simulasi ini yang dimaksudkan adalah di tahun 2007 kita punya uang 10 juta rupiah. Waktu itu dengan uang 10 juta rupiah kita bisa mendapatkan 50 gram emas. Oke ya teman-teman. Kemudian di tahun 2010 kita ingin menyekolahkan anak kita ke SMA ya. Ini disimulasikan di SMA ya teman-teman. Nah, waktu masuk SMA itu biayanya kita 16 juta, sekitar 16 juta. Kita kan punya emas nih 50 gram. Nah, emas ini kita istilahnya digadekan di EOA Group. Ya. Di mana di EOA Group di tahun 2010 dengan emas 50 gram kita bisa mendapatkan uang 20 juta rupiah. Ya. Berarti bisa toh istilahnya uang emas kita tadi untuk digunakan untuk kita gadekan dan kita dapat uangnya untuk dan mendaftarkan sekolah anak kita, dan itu kita masih ada nyimpen sisanya 4 juta ya. Oke, setelah itu sampean bisa cicil kembali untuk menebus emas Anda di EOA Gold. Kemudian ternyata di tahun 2013 sampean ingin bisnis, di mana bisnis ini membutuhkan modal sekitar 25 juta rupiah. Dari emas kita yang sudah kita tebus lagi tadi di EOA Club, kita kan ada emas 50 gram tadi ya kan. Kemudian kita gadekan di EOA Club. Dari gade ini kita mendapatkan uang sebesar 26,2 juta rupiah. Nah, berarti kan masih ada sisa. Kita bisa uang kita buatkan modal dan kita masih nyimpen sisanya. Oke kan? Berarti tak ada masalah seperti itu. Kemudian dengan berjalannya bisnis Anda semua itu ternyata ada keuntungan, otomatis sampean harus menebus emas itu kembali. Dan setelah tertebus otomatis emas itu menjadi milik kita atau Anda sekalian. Oke. Kemudian di tahun berikutnya 2016 ya mungkin karena anak Anda sudah besar, butuh sepeda motor lah seperti itu. Jadi
harga sepeda motor sekitar 19 juta rupiah. Di tahun 2016 emas kita tadi yang 50 gram kita gadekan lagi ke EOA Club. Dari gade ini akan menghasilkan atau Anda mendapatkan uang sebesar 29,4 juta rupiah. Otomatis kita terbeli toh sepeda motor itu kita beli kontan, ya, itu yang pasti kontan. Dan masih ada sisa uang yang masih bisa kita manfaatkan. Oke ya, clear, berarti itu terbeli. Nah, dengan berjalan waktu emas itu harus kita tebus lagi, oke ya, di EOA Club. Kemudian tahun 2020 Anda mempunyai rencana untuk daftar haji, di mana di tahun 2020 ongkos naik haji adalah 35 juta rupiah. Anda menggadekan lagi emas Anda ke EOA Club yang 50 gram lagi, dan Anda mendapatkan uang 50 juta rupiah. Ya, oke, sampean langsung bisa mendaftar haji dan masih ada sisa uang. Nah, itu maksudnya ya teman-teman, gimana multiple use. Jadi fungsi dari emas itu bisa digunakan banyak fungsi berkali-kali. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita sudah punya emas atau EOA Gold, kalau bisa kita miliki selamanya. Kalau butuh uang, kita gadekan ke EOA Club, itu aja. Oke ya. Kemudian gimana kalau kita jual langsung emas tersebut? Oke ya, seperti ini simulasinya 50 gram. Jadi 2007 Anda dapatkan uang 10 juta rupiah. Kemudian di tahun 2010 Anda butuh uang seperti tadi, menyekolahkan anak Anda di SMA dan butuh biaya 16 juta rupiah. Oke, Anda menjual emas Anda mendapatkan uang sekitar 20 juta rupiah. Oke, terbeli istilahnya masalahnya clear. Anda bisa membayar uang sekolah anak Anda. Oke ya, dan itu masih ada sisa 4 juta. Kemudian di tahun 2013 Anda butuh uang 25 juta untuk bisnis. Kira-kira bisa enggak ya teman-teman? Nah, 26,2 2013 dengan emas 50 gram itu sebenarnya hanya bisa mendapat 26,2 juta. Oke. Jadi gini, maksudnya gini. Tadi di tahun 2013 Anda butuh modal sebesar 25 juta. Sedangkan uang tadi Anda kan cuma 4 juta rupiah, otomatis enggak bisa teraih impian Anda untuk bisnis. Dan yang lainnya adalah ketika Anda ingin membeli emas lagi, harganya sudah naik. Jadi di tahun 2013 itu kalau Anda ingin membeli emas lagi sebesar 50 gram, otomatis Anda butuh uang 26,2 juta rupiah. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi jangan sampai emas itu Anda jual. Karena kalau sudah jual, belum tentu Anda nanti bisa membeli lagi. Karena harga emas cenderung naik. Ya, teman-teman. Ini juga ilustrasi manfaat emas dan mengenai multiple use. Jadi jangan pernah jual emas. Jika butuh dana, maka gadekan saja. Itu prinsipnya. Kemudian kita akan membahas gade. Gade ada gade konvensional dan gade syariah. Untuk gade bahwa
telah diatur oleh MUI sebenarnya Gade itu di nomor 25/DSN MUI 3 Romawi 2002 tentang rahan. Rahan itu adalah gade, bahwa pinjaman dengan menggadekan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan poin ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rahan. Kemudian ongkos yang sebagai di mana dimaksud ayat sebelumnya besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Ya teman-teman. Ini gade konvensional, biaya untuk EOA Club atau koperasi syariah, biaya penitipan dihitung dengan untuk gade konvensional persen bunga dari sewa modal atau kalau gade konvensional. Nah untuk gade syariah, biaya pemeliharaan, sewa tempat dan pemeliharaan. Jadi bedanya adalah di gade konvensional ada bunga, sedangkan di gade syariah kita hanya dikenai biaya pemeliharaan dan sewa tempat. Jadi tidak ada bunga ya teman-teman untuk di gade syariah. Nah ini ilustrasinya, deskripsinya yaitu biaya admin ya. Di EOA Club 20.000, sedangkan konvensional itu sekitar 15.000 sampai 40.000 biaya administrasinya. Kemudian taksiran gadai untuk EOA Club itu 90% dikali harga buyback di EOA Club. Untuk konvensional 85% kali harga emas. Itu ada perbedaannya. Dia titip lebih murah pakai bunga atau riba kalau konvensional. Bunga untuk di Club tidak ada bunga, tidak ada denda. Nah, kalau konvensional 0,75% per 15 hari untuk tenornya sekitar 4 bulan sampai 4 bulan ya, sekitar 4 bulan itu 6%. Baik. Manfaat emas multiple use yaitu get the gas, ini untuk yang di EOA Club get the gas tanggal 31 Agustus 2020 seperti ini. Contohnya untuk yang 5 gram bahwa kita misalnya di kuantitinya ada 5, biaya harga bebeknya per keping sekian, harga total gramnya sekian. Oke ya. Jangka waktunya seperti ini. Untuk yang 1 gram ini 1 bulan. Nah, nanti kalau teman-teman lebih detailnya, lebih jelasnya bisa langsung datang ke EOA Club masing-masing agen, masing-masing wilayah ya. Oke. Ini ada beberapa foto dari anggota EOA Club yang memanfaatkan gade di EOA Club. Nah, ini ya teman-teman. Nah ini surat bukti terima emasnya seperti ini. Nah ini gade di EOA Club, kelebihan EOA Club. Yang pertama yang pasti adalah syariah. Kemudian yang kedua adalah mudah. Yang ketiga taksiran lebih tinggi. Dan berikutnya biaya titip lebih rendah, keuntungan kembali pada anggota atau SHU. Oke. 1 emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Itu ya, itu kata-kata dari Mr. Gold, teman-teman. Harga cenderung naik, manfaat emas harga cenderung naik. Ini tabel 20 tahun terakhir mengenai harga emas. Nah ini kelihatan teman-teman tahun 2001 sekian. Nah meskipun ada naik turun dikit, tapi secara keseluruhan harga emas itu cenderung naik. Ya, makanya jangka panjangnya bahwa harga emas pasti naik.
seperti itu. Ini tabel juga 10 tahun terakhir harga emas. Ini 5 tahun terakhir. Oke, tentang harga emas ya, waktu krisis moneter ini teman-teman. Jadi tahun 92 itu masih harga emas Rp23.050. Di tahun 98 langsung meroket menjadi Rp250.000. Jadi cenderung naik. Di masa krisis harga dan emas naik bisa berkali lipat dengan cepat. Ini tabel tahun 2020 dari bulan Januari sampai Agustus. Sampai perhatikan, teman-teman perhatikan ya. Ini di bulan Januari itu 776.500. Dan di Agustus sudah jadi 1.036.000. Gimana? Ini baru berapa bulan sudah ada kenaikan yang signifikan, teman-teman. Ini data harian bulan Agustus 2020. Ya, harga emas naik, turun, stabil, cenderung naik sedikit, naik, melonjak cepat. Nah, tapi sewaktu itu juga turun. Tapi secara keseluruhan, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31, itu mengalami kenaikan. Jadi kesimpulannya, harga emas hitungan hari naik turun itu wajar. Sedangkan emas cenderung naik tiap tahunnya. Jadi memang jangka panjang ya teman-teman. Jadi kalau kita hanya hitungan hari, ya ini seperti ini kalau hitungan hari, memang dia fluktuatif mengikuti kondisi pasar. Tapi kalau kita total mulai tanggal 1 kita sampai tanggal 31 itu cenderung naik tiap tahunnya atau tiap bulan juga bisa naik. Kapan waktu yang paling bagus beli emas? Saat harga naik atau turun? Nah, ini perlu dicermati juga. Sebagai AOG harus paham ini. Yang pasti adalah saat punya uang. Ya, teman-teman. Karena jika berharap beli saat turun belum tentu ya harga itu turun. Karena jika berharap beli saat turun belum tentu kita punya uang. Jadi kalau kita sudah punya uang, lebih baik kita langsung belikan emas. Oke ya teman-teman. Jadi jika takut beli emas saat naik, dari data menunjukkan harga cenderung naik. Jadi jangan menunda-nunda, karena dalam hitungan tahun itu harga emas saja sudah naik, teman-teman. Ya. Apa itu inflasi? Ya, itu zero inflation. Kita membahas manfaat emas berikutnya, yaitu zero inflation. Jadi daya beli emas terhadap suatu barang adalah tetap bahkan menguat. Itu maksudnya untuk ya teman-teman. Apa itu inflasi? Inflasi atau pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Yang ketiga, semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Nah, ini gambaran secara sederhana ya teman-teman, bagaimana inflasi itu. Jadi di tahun 2000 dengan uang 100.000 Anda ke supermarket beli barang, nah troli ini akan terisi penuh. Sedangkan di tahun 2008 dengan uang 100.000 troli Anda hanya terisi separuh. Di tahun 2016 malah parah. Dengan uang 100.000 mungkin hanya Anda dapat 4 produk atau 4 barang, itu aja sih. Nah, itu gambaran secara gampang ya teman-teman, secara gampang mengenai inflasi. Kemudian ini tabel data inflasi tahun 2010 sampai 2020, di mana ada kecenderungan naik. Nah, tapi di tahun 2016 ini ada penurunan. Tapi kemudian naik, turun.
Oke. Inflasi turun ya, ada penurunan di tahun 2020. Tapi ingat, belum tentu inflasi turun, istilahnya kita akan lebih lebih sejahtera, belum tentu ya teman-teman. Nanti ada beberapa faktor yang nanti dipelajari untuk berikutnya. Oke ya. Ini gambarannya untuk emas, di mana 1 dinar di tahun 1 Hijriah itu bisa membeli 1 ekor kambing. 1 dinar itu di tahun 1442 Hijriah, di mana 1 dinar itu kalau diuangkan sekitar 4,25 juta. Itu juga masih bisa dibelikan 1 ekor kambing. Coba bayangkan teman-teman, bertahan hingga 1440 tahun. Jadi dinar ini atau emas nilainya sangat terjaga. Oke ya. Terus kemudian bagaimana dengan uang? Harga kambing, ini tabel harga kambing ya. 2020 harga kambing 2 juta, setara dengan 0,47 dinar. Ini tabelnya ya. Harga kambing 1 ekor, ya kan? Di tahun 2000 1 ekornya 340.000, ya kan? Itu sama dengan 1,27 dinar. Oke ya. Dengan harga dinar sekitar satuan dinarnya 268.251. Kemudian di tahun 2012 1 kambing dalam satuan rupiah itu 1.600.000. Tapi kita kalau beli pakai dinar hanya 0,65 dinar. Jadi malah menurun kalau kita beli pakai dinar. Jadi harga barang dengan emas cenderung stabil, bahkan menurun. Kemudian sebagai orang Muslim, kita kan ingin ya haji dan umroh, kita bisa tabung dengan emas. Nah, ini ilustrasinya tabel konversi ONH dengan harga emas, teman-teman. Ini lihat ya, biaya ONH tahun 2020 itu sekitar 35.235.610 rupiah. Emas di tahun tersebut itu 1.036.000 per gram. Ini tahun 2020. Ini bisa tahun 2005, sampai lihat besaran ONH-nya sekitar 3.500.000. Rata-rata harga emas sekitar 135.000. Nah, konversinya sekitar 174 gram emas di tahun 2005. Kemudian di tahun 2013 ONH menjadi 33.800.000 rupiah. Dengan harga rata-rata emas 500.000, maka konversi ke gram kita naik. Kalau mau ONH dengan harga emas, maka kita hanya butuh 68 gram. Jadi kita lihat ada penurunan konversi emasnya untuk pembiayaan haji ya teman-teman ya, seperti itu. Malah kalau kita dengan 5 orang hanya 34 gram teman-teman. Oke teman-teman, paham ya? Jadi dengan 174 gram di tahun 2013, di tahun 2020 maksudnya teman-teman, di tahun 2020 itu kita bisa memberangkatkan haji 5 orang dengan gramasi 174 gram. Oke ya teman-teman.
Wasilah emas yang membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Tabungan atau aset terbaik emas itu. Kemudian manfaat emas adalah zero inflation. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Tabungan untuk haji, untuk bisnis rumah, mahar, dan juga kuliah. Pendidikan, nah ini untuk pendidikan ilustrasi ya. Beli asuransi pendidikan di 1990 sekitar 25 juta. Top up premi tunggal, oke. Kemudian tahun 2015 itu menjadi 175 juta. Apakah cukup? Nah, itu. Kedokteran tahun 2012 riset update ya teman-teman, itu sekitar 250 juta rupiah. Gimana? Ini dari ilustrasi dengan uang 25 juta. Yang sebelah kanan ini adalah dibelikan asuransi tahun 1990, dan di tahun 2015 dari asuransi ini Anda mendapatkan uang 175 juta. Sedangkan Anda kepingin anak Anda di sekolah di kedokteran, di mana waktu di 2012 ini biaya untuk kuliah sekitar 250 juta. Ini kalau sampean uangnya diasuransikan. Bagaimana kalau kita emaskan? Ya seperti ini. Tahun 1990 itu sampean dapat emas sekitar 1 kilo waktu itu ya, dengan uang 25 juta rupiah. Kemudian di tahun 1990 Anda 23.000 per gram ya kan harganya, karena waktu itu 23.000 per gram. Oke. Jadi 1 kilo ini karena memang harga waktu itu per gramnya 23.000. Nah, di tahun 2012 dengan emas 1 kilo ini Anda mendapatkan uang 550 juta, bandingkan dengan Anda kalau asuransikan uang tersebut itu cuma dapat 175 juta. Oke. Gimana kalau kita gunakan untuk di tahun 2020 emas tersebut bisa berharga 1 miliar rupiah. Nah, ini ilustrasi untuk sekolah ya, masuk sekolah SMA ini 10 juta tahun 2007, 200.000 per gram kan, 200.000 per gram Anda dapat 50 gram. Juni 2010 biaya masuk SMA 16 juta. Juni 2010 itu dari emas itu mendapatkan sekitar 17 sampai 18 juta rupiah 2007. Ya, ini 2010 ya, ini sampai dari emas dapat 17 sampai 18 juta. Ya, untuk biaya sekolah SMA 16 juta cukup, masih ada sisa. Oke ya. Untuk deposito belum kena pajak itu ya kan, tidak cukup. Oke, jadi jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Hakim yang adil, maksudnya hakim yang adil adalah jika menggunakan emas mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan dan lainnya sangatlah mudah dibandingkan menggunakan uang. Mengukur kenaikan gaji PS harga barang PS emas, mengukur kenaikan gaji, mengukur kenaikan properti. Cara menghitung biaya pendidikan masa depan ya, seperti ini ya, present value 125 juta, inflasi 14%, jadi periode 17 tahun. Nah, seperti ini ya perhitungannya teman-teman. Jadi karena inflasi, maka di tahun ini ya, di awal tahun sekitar 125 juta, kemudian dengan inflasi 11%, maka 17 tahun kemudian harga itu akan menjadi 598.000 ya.
Oke, seperti ini ilustrasi tahun 2020 dan 2025, 5 tahun. Berapa harga emas saat ini, yaitu 1,5 per gram. Berapa biaya masuk kuliah 2020, 125 juta. Nah, itu akan sama dengan 125 gram. Anda harus istilahnya menoleh, menabung untuk mendapatkan 125 gram. Dengan emas maka harga tetap bahkan menurun harga. Ini seperti ini ilustrasi tadi konversi biaya kuliah dengan harga emas. Tahun 2000 biaya kuliahnya 1.500.000, rata-rata harga emasnya waktu itu 95 juta. Konversi gram ke emasnya sekitar 15,7 ya teman-teman. Nah, di tahun 2020 biaya kuliahnya menjadi 30 juta rupiah. Dengan harga rata-rata emas 1 juta, Anda membutuhkan 30 gram emas. Ya, nanti kebutuhan ini harus dicicil ya mulai 2000 tahun 2000 berarti seperti itu. Hakim yang adil mengukur kenaikan gaji berdasarkan harga barang BS emas. Gaji tahun 2019 10 juta, inflasi 2019 3,03%. Naik harga dagingnya sekitar 4-5%. Gaji tahun 2020 naik 5%, jadi 10.500.000 rupiah. Nah, dengan kenaikan harga ini, apakah membuat Anda semakin sejahtera? Mari kita hitung dengan emas. Oke ya teman-teman. Nah, ini tadi ilustrasinya tadi. Ya, alasan dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa kenaikan harga barang-barang di dunia sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga emas. Artinya kenaikan harga barang-barang di dunia selalu diikuti kenaikan harga emas. Jadi kita bisa mengukur semua barang di Indonesia. Oleh karena itulah emas disebut hakim yang adil. Seperti ini ilustrasinya. Gaji tahun 2019 10 juta, inflasi seperti itu ya. Tahun 2020 harga rata-ratanya 1 juta per gram. Ya, dari gaji itu ya, dari gaji tahun 2020 yang naik 55% itu menjadi 10.500.000. Kalau diberikan emas itu sekitar 11 gram. Oke. Kalau 2019 harga rata-ratanya emas itu sekitar 775.000 per gram dan bisa mendapatkan waktu itu 13 gram. Tapi dari 2019 sampai 2020 itu sudah berkurang 2 gram. Oke ya, maksudnya teman-teman ya. Jadi dengan gaji tahun 2019 kita itu 10 juta, kalau kita belikan emas itu hanya kita dapat emas 13 gram. Oke, kalau di tahun 2020 yang dimana naik 5% gajinya, berarti kan menjadi 10.500.000. Nah, sedangkan pada tahun itu harga emas adalah 1 juta per gram. Jadi kita hanya dapat 11 gram teman-teman. Jadi meskipun kita ada kenaikan gaji 5%, kalau kita belikan emas, kita berkurang ya emasnya. Emas berkurang 2 gram teman-teman. Oke ya, paham ya maksudnya? Jadi kesimpulan, dengan kenaikan gaji Anda tidak menambah kesejahteraan Anda. Jadi berapa persen kenaikan yang setara? Yaitu gaji tahun 2020 15 juta. Oke ya, kenaikan harga emas 2019 ke 2020 itu sekitar 29%. Jadi gaji tahun 2021 harusnya naik 29%. Jadi harusnya gaji tahun 2021 adalah 19.350.000 rupiah. Paham ya teman-teman? Jadi kalau kita berpatokan pada uang sih teman, nilainya akan turun tiap tahun. Ya.
Berapa gaji guru zaman Umar bin Khattab? Nah ini, harga seekor kambing saat waktu itu adalah 1 dinar. Harga seekor ayam 1 dirham. Jadi sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu gaji guru di Madinah itu sekitar 4 dinar per bulan. Mari kita hitung menggunakan harga emas saat ini ya, September, di mana di September 2020 1 gram itu 1.029.000. 4 kali 4,25 gram itu sekitar 17 gram kali 1.029.000, ketemunya adalah 17.493.000. Jadi dengan 4 dinar tadi di tahun 2020 kita mendapatkan 17.493.000 rupiah. Jadi kalau diuangkan gaji guru ya, guru ngaji ini ya, gaji guru ya di Madinah ini 4 dinar. Jadi sekitar 17 juta di tahun 2020 ya. Jadi kalau gaji guru dibayar dengan emas, apa akan menjadikan guru sejahtera? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau gaji guru itu dibayar dengan emas, itu guru-guru semua pasti akan sejahtera, teman-teman. Kemudian sekarang kita ilustrasikan untuk gaji PNS ya, tahun 77 dan 2019. Nah ini Pak Umar itu seorang PNS tahun 77, gajinya sekitar 120.000 rupiah, di mana harga kambing waktu itu adalah 8.000 per ekor. Jadi dengan uang 120.000 itu Pak Umar bisa beli kambing 15 ekor. Kemudian Pak Iwan ASN tahun 2019, gajinya sekitar 5.900.000, di mana harga kambing waktu itu 2 juta per ekor. Jadi untuk beli kambing Pak Iwan hanya bisa beli 3 ekor kambing. Ya, seharusnya jika ingin tetap sejahtera, maka minimal gaji Pak Iwan adalah 15 ekor kambing kali 2 juta adalah 30 juta rupiah. Jadi kalau ingin sejahtera, yaitu gajinya harusnya 30 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar nilainya, uangnya terlihat besar, uangnya, angkanya aja. Padahal kita semakin berkurang kesejahteraan, jadi nilainya berkurang. Oke ya teman-teman. Jadi kelihatannya wah naik dari 120.000 menjadi 5 juta. Iya, tapi kesejahteraan kita tidak, kesejahteraan kita akan turun malah. Ya, tadi kan sudah tahu ilustrasinya ya teman-teman. Ini harga rumah juga tahun 2010 1,4 miliar. Nah, ini ya. Untungkah seperti ini ya teman-teman? Ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini ilustrasinya, 1 miliar tahun 2007 itu harga rumah 1 miliar. Nah, 1 miliar di tahun 2007 itu kita dapat 5 kilogram, di mana harga emas waktu itu 200.000 per gram, kan? Nah, di tahun 2010 itu 1,4 miliar. Jadi dengan uang segitu 1 miliar itu di tahun 2010 untuk dengan uang 1,4 miliar kita hanya dapat 4,7 kilogram emas. Ya, apakah menguntungkan? Ya, kira jual rumah harganya naik itu untung atau rugi? Nah, maksudnya gitu ya, teman-teman. Jadi jual rumah pun ya itu ada ruginya juga. Ya, ini kata Mr. Good ya teman-teman. Apapun transaksi dan keuntungan, hitunglah dengan emas. Maka akan Anda tahu apakah untung atau rugi. Manfaat emas berikutnya adalah jauh dari riba. Dengan mengunggah emas, maka Anda punya uang untuk membeli cash barang yang Anda inginkan. Ini kan ilustrasinya. Nah, Anda punya emas 50 gram, gadaikan
di klub Anda dapat uang 50 juta rupiah, dapat beli motor, ya kan, seperti itu. Nah ini menabung emas itu bisa membantu melunasi hutang riba dengan lebih cepat loh. Nah ini ilustrasinya seperti ini. Ya. Dinas mengasuh 8 tahun ini kan. Konsumen saya memiliki hutang sekitar 200 juta akan lunas setelah mengasuh 8 tahun. Mereka menabung uang penghasilan mereka sebagian dengan cara membeli emas. Jadi ini sangat cerdas orangnya. Jadi mereka mencicil secara uang dan juga membeli emas. Hasilnya ternyata ketika emas yang mereka tabung tersebut nilainya lebih tinggi kenaikannya, dalam waktu 2 tahun mereka bisa melunasi hutang mereka tersebut dengan tabungan emas mereka. Oke, dasarkan teman-teman. Jadi ini ya angsurannya sekitar ini kan. Kalau uang secara 96 bulan berarti kan 8 tahun, oke ya, itu 345 juta. 345 ya, oke. Angsuran, kemudian angsurannya ini 3 kali 6, 24 bulan itu 86.400 rupiah. Nabung emas 5 gram kali 24 bulan itu sekitar 120 juta. Ya, angsurannya 86.400 ditambah tabungan emas. Jadi lunas kita sekitar 206.400 ada, masih ada sisa ya teman-teman. Jadi mereka ini orang ini cukup cerdas juga. Jadi selain mencicil dengan uang, dia juga menabung emas. Dan tabungan emasnya ini bisa dibuat untuk melunasi hutangnya di tahun kedua. Jadi di tahun kedua sudah lunas hutang-hutang. Seperti itu ya teman-teman. Orang yang memiliki emas dia punya uang, tapi orang yang punya uang belum tentu punya emas. Emas adalah uang sesungguhnya, dikatakan seperti itu. Akan mendapatkan seluruh manfaat emas. Ini belajar manfaat emas, kemudian menabung emas, manfaatkan fitur club, hitunglah memanfaatkan harga emas. Konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin, adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan agen of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang fokus kepada membangun peradaban. Pahamilah manfaat emas dan cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Demikian, terima kasih teman-teman untuk materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dimengerti. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, dan kalau ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bro, memberikan kejayaan dengan emas. Satu tubuh, satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.